Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten musiman kita, yaitu ngomongin anime isekai yang rilis setiap musim. Dan di musim summer kemarin, total ada 6 judul anime isekai yang rilis dan bisa ditonton secara legal. Setelah sebelumnya, di musim spring hanya ada 4 judul anime isekai. Di musim summer kemarin, mulai bertambah jadi 6 judul anime. Apakah bertambahnya judul isekai ngebuat musim ini jadi lebih busuk daripada musim sebelumnya? Atau ternyata jadi lebih baik? Kalau kalian penasaran, mari kita bahas dari anime isekai yang paling jelek di musim summer kemarin menurut gua, yaitu Onmyo Kaiten Rebirth First, anime isekai campur mecha yang ceritanya kayak dibuat sama orang yang lagi demam. Gua nggak akan ngejelasin anime ini sebenarnya tentang apa, soalnya bakalan jadi spoiler. Karena gua rasa apa yang pengen anime ini jual adalah kejutan dan juga plot twist yang bakal kalian temukan sepanjang menonton anime ini. Tapi setidaknya gua masih bisa kasih kalian premis awalnya saja. Intinya, anime ini bercerita tentang seorang bocah yang terkirim ke dunia lain, di mana dunia itu selalu diserang oleh makhluk misterius, dan para penduduk di dunia itu menggunakan kekuatan semacam robot mecha untuk melawan makhluk misterius tadi. Nah, tujuannya si MC adalah untuk menyelamatkan perempuan yang dia temui di dalam mimpinya, dan perempuan itu ternyata adalah penduduk dari dunia yang dia datangi saat ini. Ceritanya kurang lebih mirip kayak Re:Zero, di mana si MC bakal mengulang waktu beberapa kali untuk bisa menyelamatkan perempuan tadi. Nah, kalau ceritanya mirip Re:Zero, lalu apa yang salah dari anime ini sampai-sampai gue sebut ceritanya kayak dibuat sama orang yang lagi demam? Jawabannya ada di episode-episode berikutnya, yang bisa gue bilang eksekusinya mirip banget kayak cerita manga yang judulnya Plunderer, cerita yang kebelet plot twist sampai-sampai plot twistnya terasa receh. Kalau penasaran, silakan tonton sendiri. Dari segi visual, anime ini jauh dari kata jelek, masih jelek One Punch Man malahan. Scene actionnya juga bagus, dan CGI robotnya juga bagus. Malahan dari segi visual, gua rasa anime ini bisa masuk top 3 anime isekai dengan visual terbaik di musim ini. Tapi, apalah artinya visual bagus kalau ceritanya tidak enak untuk diikutin? Dan inilah yang jadi alasan kenapa gua taruh Onmyo Kaiten di peringkat paling rendah di musim ini. Selain itu, gue juga punya bias pribadi dengan genre anime mecha. Soalnya gue pribadi tidak begitu suka dengan mecha. Tapi, meskipun gue tidak suka dengan mecha, gue tetap bisa ngasih anime Evil Lord sebagai anime isekai terbaik di musim kemarin. Karena gue pribadi masih bisa menikmati cerita anime itu, meskipun ada mechanya. Sedangkan di anime ini, gue malah kepengen cepat-cepat selesai maraton. Saking gue tidak nyaman ngikutin ceritanya. Ditambah ending episode terakhirnya yang kerasa banget terlalu plot armor. Lanjut peringkat kelima, gue kasih untuk anime isekai Minogura. Selama ini gue bacanya Minogahara, tapi kalau ngikutin animenya, ternyata dibaca Minogura. Dari segi premis, anime ini kurang lebih mirip kayak Overlord. Ada orang yang terkirim ke isekai, dan dia datang ngebawa mekanik dari game yang pernah dia mainkan, yaitu game simulasi bernama Minogura. Dan sama seperti di Overlord juga, tema anime ini lumayan gelap, akan ada banyak karakter yang mati terbunuh, dan tidak sedikit pula momen gore yang dipertontonkan. Tapi sayang, semua momen gelap ini tidak berhasil tersampaikan dengan baik dikarenakan visual animenya yang terlalu biasa. Bahkan momen-momen ikonik di mana wajah karakternya tampak menakutkan justru lebih terlihat seperti wajah aneh daripada wajah yang mengerikan. Cuma dari segi cerita, Minogura punya potensi untuk jadi isekai paling menarik dibandingkan anime isekai lain yang rilis di musim ini. Soalnya perkembangan ceritanya makin lama makin menakutkan dan makin menarik. Ada banyak karakter baru yang tiba-tiba muncul di akhir cerita, dan semua karakter ini ngebuat gue semakin penasaran akan seperti apa cerita Minogura ke depannya. Apakah jadi anime isekai yang fokus baku hantam seperti Isura, atau justru jadi anime isekai ngebangun peradaban seperti Tensura? Sangat disayangkan banget anime dengan cerita semenjanjikan ini justru dapat treatment visual yang paling jelek di musim ini. Anime ini juga punya satu kekurangan yang sama seperti versi animenya Kumoko, yaitu banyak sekali deskripsi skill dan deskripsi kejadian yang cuma dijelaskan melalui tulisan di skill window-nya CMC. Hasilnya akan ada banyak konteks dan detail yang bakal kita lewatkan kalau kita tidak ngebaca semua skill window yang ditampilkan. Dan bakal lebih parah kalau di tempat kalian nonton, si penerjemah animenya tidak mau nerjemahin semua tulisan yang ada di skill window itu. Kasusnya mirip banget kayak di animenya Kumoko yang juga kayak gini. Lanjut ke peringkat 4, gue berikan untuk anime Isekai Vending Machine Season 2. Anime yang secara luar biasa bisa dapat lanjutan sampai Season 3. Buat kalian yang gak tahu anime ini, kurang lebih judul anime ini sudah ngejelasin isinya, yaitu ada orang Jepang yang terobsesi dengan vending machine, dan dia terkirim ke Isekai sebagai vending machine. Betul sekali, kalian gak salah dengar, vending machine. Cuma bukan itu bagian ngawurnya, soalnya yang paling ngawur di anime ini adalah CMC yang bisa dekat dengan 2 orang cewek. Padahal dia cuma vending machine,
tapi bisa punya harem. Tapi terlepas dari seberapa halu dan ngawurnya premis anime ini, secara visual anime ini sangat enak untuk ditonton. Dan benar sekali, bahkan isekai ngawur kayak gini aja, visualnya masih lebih enak daripada One Punch Man Season 3. Satu hal yang paling gue suka di Season 2 ini adalah daftar karakter barunya yang menarik banget. Kalau kalian merasa orang yang ke isekai jadi vending machine itu aneh, di Season 2 ini malah muncul karakter baru, yaitu orang yang terkirim ke isekai dan jadi tanah. Ya, betul sekali. Tanah yang kita injak selama ini ternyata bisa jadi target reinkarnasi di anime ini. Dan sama seperti MC kita, si tanah ini juga bisa dekat sama karakter cewek. Di episode ke belakang juga bakal muncul karakter penjahat yang randomnya minta ampun. Dan kalahnya juga remeh banget. Tapi setidaknya karakter ini berhasil jadi salah satu karakter paling memorable di Season 2. Kapan lagi coba kita bisa nemu karakter anime yang kalau ngomong pakai autotune? Berhubung anime ini masih lanjut sampai Season 3, gue berharap semoga saja karakter di Season 3 nanti bisa makin ngawur. Dan mungkin hal ini yang bisa jadi nilai jual serta nilai unik dari anime Isekai Vending Machine. Cuma satu hal yang gue sayangkan dari season ini adalah lagu opening Season 2-nya yang masih kalah enak dibandingkan lagu Season 1-nya. Padahal penyanyinya masih sama. Dan benar saja, saking enak lagu opening Season 1-nya, bahkan lagunya masih dipakai lagi sebagai lagu puncak di episode terakhir season ini. Sebenarnya gue mau taruh anime ini di peringkat ketiga, soalnya gue suka banget sama season ini. Tapi gue pribadi tidak bisa menerima kenyataan kalau Isekai Vending Machine Season 2 bisa lebih bagus daripada Isekai Water Magician. Jadi hasilnya gue pun kasih peringkat ketiga di musim ini untuk anime Isekai Water Magician. Dari namanya aja kita bisa tahu kalau MC di anime ini cuma bisa pakai sihir air. Sama seperti anime isekai lain, MC kita juga terkirim ke isekai, di mana dia hidup sendirian di sebuah hutan yang penuh dengan monster. Dan MC kita hanya bisa menggunakan sihir air untuk bertahan hidup. Waktu pun berlalu, dan MC kita jadi makin jago dalam menggunakan sihir air. Sampai akhirnya dia bertemu manusia lain, dan manusia itu mengajak MC kita untuk pergi dari hutan. Secara premis, anime ini sebenarnya sama aja dengan kebanyakan cerita isekai dengan MC OP. Dia bakal gabung dengan guild petualang, bakal kelihatan OP dibanding penduduk isekai pada umumnya, dan juga ada banyak hal dasar yang tidak diketahui sama MC kita. Yang ngebuat anime ini beda hanyalah eksekusi ceritanya yang bikin gregetan, dan juga visualnya yang di permukaan tampak lebih bagus dari mayoritas anime isekai sejenis. Kelebihan anime ini ada di visualnya, tapi kekurangan anime ini juga ada di visualnya. Episode-episode awal anime ini masih terasa niat dari segi visual, apalagi scene action di episode 4. Tapi makin ke belakang, visual anime ini malah makin terasa malas. Meskipun masih lebih malas scene garuk seluncuran di One Punch Man Season 3. Hal ini mulai gue rasakan di episode 5 ke atas. Gue merasa scene actionnya makin monoton dan lebih ke arah slideshow. Cuma gambar yang digerak-gerakin sambil dikasih sound effect. Apalagi ketika mereka ketemu dengan monster yang disebut Devil. Dan ada satu scene yang paling gue ingat dari anime ini, yaitu scene jalan kakinya yang digambar dari samping. Balik lagi ngomongin yang bagus dari anime ini, gue suka dengan cara CMC menggunakan sihir airnya ketika bertarung. Menurut gue pribadi, cara CMC bertarung dengan menggunakan sihir air sangat kreatif. Bukan cuma asal pukul sana-sini dengan cipratan air, tapi ada taktik yang dia pakai ketika bertarung, di mana dia benar-benar memanfaatkan sifat serta kekuatan airnya semaksimal mungkin. Cuma di saat yang bersamaan, MC di anime ini juga bikin gue gregetan banget. Kayaknya baru kali ini gue nonton anime isekai dan gue greget sendiri ngeliat tingkah laku MC-nya. Di saat teman-temannya lagi bertarung mempertaruhkan nyawa, MC kita malah sibuk jalan-jalan, sibuk baca buku, dan sibuk ngobrol sama cewek. Apa tidak bikin gregetan coba? Dari segi cerita, anime ini jadi satu-satunya anime isekai di musim ini yang berhasil ngebuat gue merasa emosional. Bukan emosional karena marah, tapi lebih ke arah gelisah serta was-was ngelihat perkembangan ceritanya. Gue merasa cerita anime ini punya potensi untuk jadi sangat serius ke depannya. Tapi ngeliat sifat CMC yang terlalu santai, gue malah agak ragu ceritanya bakal dibuat seserius yang gue bayangkan. Oke, sekarang mari kita masuk ke peringkat kedua dan peringkat pertama di musim summer. Anime isekai di musim summer hanya tersisa dua, yaitu Buchamen Gacha Fighter dan Tate no Yusa Season 4. Kalau dari segi visual, sudah jelas Tate no Yusa Season 4 berkali-kali lipat di atas anime Buchamen Gacha Fighter. Desain karakter, warna anime, detail background, dan scene actionnya sama sekali nggak ada yang bisa nandingin Tate no Yusa Season 4 di musim summer kemarin. Bahkan bisa dibilang, visual Tate no Yusa Season 4 pantas masuk nominasi top 20 atau mungkin top 10 anime isekai dengan visual terbaik yang pernah dibuat. Soalnya mayoritas anime isekai punya masalah umum di visual.
visualnya. Kalau kalian masih malas nonton Tate no Yusa gara-gara CGI kura-kura ampas di season 2, gue sangat menyarankan kalian untuk coba lanjut nonton anime ini. Soalnya semenjak season 3, visual anime Tate no Yusa sudah upgrade jauh. Dan di season 4 ini makin upgrade lagi. Kalau di season 2 ada kura-kura CGI, season 3 ada naga CGI, dan di season 4 ini ada ular CGI. Dan bukan cuma satu, tapi ada 3 ekor ular CGI. Menurut gue pribadi, CGI ularnya sama sekali tidak jelek. Warna ularnya masih nyatu dengan warna animenya dan tidak kelihatan janggal di mata. Gue merasa kayaknya CGI seperti ini yang pengen coba studionya buat di season 2 kemarin. Tapi karena suatu alasan mereka gagal ngebuat CGI kura-kura yang bagus. Scene action-nya juga bagus banget. Permainan perspektif ketika bertarung, scene action yang bukan cuma soal laser-laseran, dan tentu saja tidak ada scene action berulang seperti di Slide Man season 3, ngebuat anime Tate no Yusa jadi juara dari segi visual di musim ini. Sedangkan Busamen Gacha Fighter masuk kategori anime isekai mid yang punya visual biasa banget, desain karakternya tidak detail, scene actionnya tidak epic, dan background animenya simple banget. Sangat jauh berbeda dengan treatment visualnya Tate no Yusa. Terus, kalau visualnya biasa aja, lalu apa yang ngebuat anime ini bisa jadi top 2 di musim summer? Jawabannya ada di komedi dan cerita. Meskipun visualnya biasa banget, tapi ceritanya menarik dan komedinya cocok banget sama gua. Gua memang sangat suka tipe komedi random kayak gini, dan Busamen berhasil mengeksekusi komedinya dengan sangat baik. Unsur komedi ini yang ngebuat gua masih bisa mewajarkan visual animenya. Soalnya visual kayak gini memang cocok untuk anime santai dan juga anime komedi yang tidak terlalu serius. Scene actionnya juga tidak terlalu bagus, apalagi di episode 8 ke bawah. Tapi secara mengejutkan, scene action di episode 8 malah kelihatan seru. Dan masuk di episode 8 juga, ceritanya jadi semakin menarik. Gue suka banget dengan perkembangan ceritanya anime ini. Selain Minogura, Busamen jadi anime isekai summer dengan cerita yang paling gue nantikan kelanjutannya. Apakah ceritanya bakal semakin random atau justru semakin serius? Kalau gue lihat-lihat ya, ceritanya Busamen ini mirip banget kayak Isekai Bundir, di mana si MC bakal ketemu banyak sekali penduduk Jepang yang terkirim ke isekai dengan kekuatan dan masalahnya masing-masing. Dan sama seperti di Isekai Bundir, karakter di Busamen juga bakal ngebantu menyelesaikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan orang-orang tadi. Tapi bedanya, daftar karakter di anime Busamen jauh lebih menarik daripada di Isekai Bundir. Nah, berbanding terbalik dengan Busamen yang visualnya biasa banget tapi ceritanya menarik, Tate no Yusa season 4 memang punya visual yang top tier, tapi ceritanya sama sekali tidak menarik. Gua merasa semenjak season 3, ceritanya Tate no Yusa tuh cuma sekedar filler. Cerita yang seakan-akan dibuat untuk mengisi kekosongan sebelum mereka melawan Phoenix. Soalnya dari season 3, mereka selalu ngomong pengen siap-siap ngelawan Phoenix. Tapi sampai season 4 kelar, Phoenix-nya masih belum kelihatan. Rasanya tuh kayak lagi main game, dan main missionnya harus ketunda karena masih ada beberapa side mission yang belum kelar. Gua tidak tahu nih, mau sampai kapan perkara Phoenix ini ditunda. Apakah sampai season 5 atau malah sampai season 6. Selain itu, di season ini gua baru sadar kalau Naofumi tidak lagi terasa seperti MC. Soalnya mayoritas cerita di season ini lebih fokus ke perkembangan karakter lain selain Naofumi. Gua bahkan tidak merasa Naofumi punya banyak peran yang berarti di season ini. Bahkan, di arc negara yang menyembah pahlawan Tameng, arc di mana Naofumi yang jadi pusat konfliknya, perannya Naofumi malah tidak begitu berarti selain jadi rebutan orang. Justru ceritanya malah lebih fokus ke si dua bocah ini. Dan masuk ke arc berikutnya, yaitu arc negaranya Raptalia. Di sini Naofumi betul-betul jadi NPC. Dia sama sekali tidak punya banyak peran penting selain ngebantu Raptalia. Intinya, dari segi visual, Tate no Yusa memang bagus banget. Tapi dari segi cerita, Tate no Yusa season ini sangat membosankan. Nah, dengan semua pertimbangan tadi, mana anime isekai terbaik musim summer menurut gua? Pertanyaan ini sangat mirip seperti pertanyaan klasik yang sering kalian tanyakan. Lebih baik anime isekai dengan visual bagus, tapi ceritanya biasa aja, atau anime dengan visual biasa banget, tapi ceritanya menarik? Dan buat gua pribadi, sekali lagi, buat gua pribadi, gua bukan tipe orang yang menjadikan visual sebagai patokan segalanya dalam anime. Jadi kalau disuruh pilih, gue bakal pilih Busamen Gacha Fighter sebagai anime isekai terbaik di musim summer kemarin. Tate no Yusa season 4 memang bagus, tapi gue pribadi lebih menikmati pengalaman menonton Busamen Gacha Fighter dibandingkan Tate no Yusa. Murni karena faktor ceritanya yang jauh lebih menarik. Tapi harus gue akui, kalau visualnya Busamen dibuat kayak One Punch Man season 3 alias dibuat jelek dan cuma sekedar slideshow, gue pasti nggak bakal taruh anime ini di peringkat pertama meskipun ceritanya
ceritanya menarik. Cuma karena visualnya ternyata tidak ampas dan memang cocok dengan tema ceritanya, gua pun tidak masalah taruh anime ini di peringkat tinggi. Nah, itu tadi list anime Isekai Summer 2025 menurut gua, menurut channel Megane Sensei. Gimana menurut kalian? Apa kalian nonton semua anime Isekai musim kemarin? Dan apa anime Isekai terbaik menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Makasih juga buat para petualang Orichalcum. Dan terima kasih juga buat petualang Adamantite di bulan ini. Sampai jumpa di tahun depan dan bye-bye.